Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini 29 Maret 2024 kita memasuki Jumat Agung untuk mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Maria Monica dan Maria Andrea Thea. Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik. Pasio disuarakan oleh Erika Adnil, Maria Andrea Thea, Felicia Devina, dan Valentinus Geri. Lagu Via Dolorosa dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk mengenang kisah kasih Allah yang tanpa batas kepada umat-Nya. Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating that was struck upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. He chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, tristeza en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Por su amor por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa,
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari ini kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan yang baru, khususnya menjalankan tugas dan perutusan kami, sebagaimana Yesus telah mengajarkan kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa. Semoga sepanjang hari ini kami mampu mewujudkan sikap setia dan taat itu dalam menjalankan setiap tugas yang kami emban hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Arahkanlah pikiran dan budi kami. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam. Tanamkanlah dalam diri kami sikap pengampunan. Mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah dari pikiran kami untuk mudah menyalahkan kepada siapapun atas semua yang kami alami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk, hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi
Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati.
telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4, ayat 14 sampai dengan 16, dilanjutkan bab 5, ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Pujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menetakannya kepada hamba Imam Agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah,
tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapakah engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkalnya lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar, mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian terjadi, supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu
supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia! Enyahkanlah dia! Salibkan dia!" kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu,
sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid lain yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi.
meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Cinta lebih dari segalanya. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini, Jumat 29 Maret 2024, Gereja Katolik mengenangkan peristiwa sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengarkan kisah sengsara yang disampaikan oleh Yohanes hari ini sungguh menyayat hati. Yohanes melukiskan betapa beratnya penderitaan yang harus dialami Yesus sampai Yesus harus mengalami siksa dan duka hingga hukuman mati yang paling hina bagi orang Yahudi. Meski begitu, Yesus menerima semua itu demi ketaatan kepada Bapanya. Inilah bentuk cinta sesungguhnya, cinta yang tulus dan cinta penuh dengan pengorbanan. Sebab tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena cinta, Yesus mengubah salib yang hina menjadi mahkota kemuliaan dan lambang cinta yang murni kepada umat manusia. Yohanes menunjukkan salib sebagai jalan satu-satunya menuju kemuliaan. Kisah sengsara yang ditulis Yohanes mengungkapkan janji setia Yesus pada kehendak Bapa. Yesus tidak menolak atau menghindarinya, tetapi menerima sebagai wujud kesetiaan dan cinta pada manusia. Bagi Yohanes, tiada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan, tiada kebangkitan tanpa kematian. Dikatakan dalam Injil, sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar ke tempat yang bernama tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Yesus memikul sendiri salibnya. Dengan demikian, ia memberi teladan hidup bertarak. Dengan mendahului kita dalam hal ini, ia menunjukkan apa yang harus dilakukan jika seseorang hendak mengikuti dia. Hal itu dianjurkan kepada kita ketika ia berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku." Bagi orang Romawi, salib adalah penghinaan sebagai bukti seseorang adalah penjahat besar yang sangat memalukan. Digantung di kayu salib merupakan bentuk hukuman mati yang terpuruk dan menjijikkan menurut hukum. Tetapi bagi Yesus, salib adalah jalan kemuliaan. Pengalaman sengsara adalah pengalaman yang agung.
Yesus mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kematiannya adalah sumber yang mengalirkan kekuatan yang membebaskan. Kematian bukanlah kegagalan, melainkan jalan memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, Yesus tidak mengajar untuk menjadi pengecut, yang mengkhianati, yang lari dari persoalan hidup, tetapi mengajarkan sikap tegar, setia, mau menerima persoalan hidup dalam terang iman. Kematian bagi hidup orang beriman adalah harapan. Dalam suka dan duka, gembira dan derita, Yesus selalu setia. Ia selalu setia dan sekata dengan Allah yang menghendaki manusia selamat dan penuh berkah, juga melalui peristiwa Jumat Agung. Peristiwa Jumat Agung menghantar pada Paskah. Jumat Agung mengingatkan kepada kita semua akan kepahitan, kesulitan, dan penderitaan kita, berbagai musibah dan bencana yang kita alami. Masihkah kita mau setia kepada Allah, atau kita berbalik menyalahkan Allah dan meninggalkannya? Salahkah Allah? Apakah penderitaan itu bukan akibat keteledoran dan kebejatan manusia, serta godaan dan kejahatan iblis? Adam dan Hawa berdosa karena tidak setia pada Allah. Hawa menyalahkan Allah yang menciptakan ular. Adam menyalahkan Allah yang memberi Hawa sebagai teman sepadan. Dalam Perjanjian Lama kita melihat teladan kesetiaan dari seorang tokoh Ayub. Di awal penderitaan Ayub, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutukilah dan matilah." Tetapi jawab Ayub, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bukan karena kesalahannya, tetapi kejahatan iblis yang menginginkan Ayub menderita dan mengutuki Allah. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Ayub mengajak kita setia pada Allah dalam keadaan apapun. Godaan untuk bersikap seperti istri Ayub yang mau menyalahkan dan meninggalkan Allah bisa menerpa kita yang lemah, letih, karena derita dan susah. Hari ini, dalam permenungan sengsara dan wafat Yesus, kita belajar pada Yesus. Ia tidak pernah mau menyalahkan Allah. Ia melihat manusia yang diselamatkan membuatnya sengsara. Murid yang dipilihnya mengkhianatinya. Murid yang dipercaya menyangkalnya. Dan murid yang dipanggilnya telah lari meninggalkannya, kecuali Yohanes yang tetap setia menyertainya. Sekali lagi, ia tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi Allah. Kita tidak jarang menimpakan penderitaan dan duka kita pada Allah. Dengan mudah kita menyalahkan Allah terhadap apa yang sedang kita alami. Mengapa terjadi berbagai bencana dalam kehidupan ini? Mengapa aku harus mengalami ini dan itu? Mengapa Allah tampaknya tidak peduli dengan penyakitku? Mengapa Allah menimpakan ini pada keluargaku? Dan sederetan litani mengapa kita timpakan pada Allah. Bukannya ungkapan syukur yang kita naikkan, melainkan menyalahkan Allah.
Padahal Yesus memberi teladan kepada kita untuk tidak pernah menyalahkan siapapun, juga kepada Allah. Justru ia memberi contoh dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Marilah Bapak, Ibu, kaum remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di hari yang agung dan mulia ini, kita ungkapan syukur kita karena kita telah diselamatkan oleh Yesus melalui sengsara dan wafat serta kebangkitannya. Mari kita memperbaharui diri agar kita layak dan pantas untuk menjadi murid Yesus, membalas cinta Yesus dengan terus berbuat baik, memerangi egoisme, dan menjadi saluran kasih kepada sesama kita. Kita temukan cara-cara yang kreatif inovatif untuk dapat terlibat dalam memperkuat prinsip solidaritas dan subsidiaritas guna menciptakan kesejahteraan bersama. Terima kasih, berkah dalam. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami dan menawarkan suatu kehidupan baru. Dengan sengsara-Mu Engkau membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Kami mohon, perbaharuilah kami menjadi serupa dengan-Mu, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.